Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Dava, NRP 15 2019 095, dan saya Deris dengan NRP 15 2019 101, bersama satu lagi yaitu Muhammad Farhan dengan NRP 15 2019 078 akan mempresentasikan UAS untuk praktikum jaringan komputer. Yang pertama yaitu RIP. Untuk hasil dari konfigurasi dari RIP itu pertama sauran terlebih dahulu untuk melihat hasil IP dan juga konfigurasi yang lainnya. Di sini pertama ada IP untuk Fast Ethernet 00, mana IP-nya 192.168.95.129. Lalu untuk Fast Ethernet 01 ada 192.168.95.66 dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu untuk interface Ethernet 010 itu IP-nya 192.168.95.1 dengan subnet mask 255.255.254. Lalu selanjutnya terdapat konfigurasi untuk router RIP versi 2. Nah, di sini terdapat passive interface Ethernet untuk 01 dan Ethernet 010. Untuk melakukan konfigurasi router RIP versi 2, pertama masuk ke configure, lalu dilanjutkan dengan mengetikkan router RIP. Setelah router RIP, itu mengetik version 2. Setelah untuk menggunakan version kedua, selanjutnya memasukkan passive interface yang digunakan, yaitu passive interface ke dalam, yang mana ke dalam ini ada FA01 dan Ethernet 010. Lalu memasukkan network yang digunakan di sini yaitu 192.168.95.0 karena konfigurasi keluar, mana IP di luarnya 95.130. Lalu selanjutnya setelah hasil konfigurasi melihat show IP route. Sini terdapat R untuk RIP. Jika sudah, maka sudah berhasil. Lalu lanjut ke pengujian IP dengan melakukan ping. Melakukan ping dari 95.116 ke 115. Dari 66 ke 115. Ini berhasil. Untuk selanjutnya ke 95.83 dari 95.66 juga. Gagal karena ke arah NAT. Ya, gagal ke arah NAT. Tadi yang berhasil ke arah OSPF. Lalu konfigurasi OSPF yang pertama itu kita lakukan show run dulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini yang pertama itu kita konfigurasi dulu si FA00-nya dengan IP 192.168.95.125. Lalu FA01-nya dengan IP 192.168.95.33. Dan yang terakhir ETH010-nya dengan IP 192.168.95.114. Lalu setelah itu lakukan konfigurasi OSPF-nya dengan cara
Yang pertama konfigur terminal dulu, lalu router OSPF 99. Setelah itu masukkan perintah network, lalu ketikkan 192.168.95.0. Lalu setelah itu ketikkan lagi 0.0.0.255 area 0. Kenapa setelah 192.168.95.0 itu ditambahkan 0.0.0.255? Karena si kepalanya itu 192.168.95 itu sama semua, jadi digantikan dengan 000 dan terakhirnya ditambah 255. Lalu kita lakukan show IP route untuk mengeceknya sudah masuk ya. Lalu kita tes ping dari server OSPF ke sebelah kiri dulu atau ke root RIP 2-nya, RIP versi 2. Bisa dilihat di sini berhasil. Lalu lakukan pengetesan pada ke NAT sebelah kanan. Bisa dilihat tidak tersambung itu ke NAT-nya. Lanjut ke NAT ya? Ya, lanjut ke NAT. Jadi untuk di NAT sendiri konfigurasinya setelah konfigurasi IP selesai, ini pada konfigur terminal, masuk ke interface FA00, kita isi address, lalu di sini ada IP NAT outside, bisa lihat itu untuk IP yang ke luar sini. Agar kenapa begitu? Karena di sini ada IP NAT inside di FA01 dan ETH110 yang IP ke dalamnya, agar hanya diberikan jaringan ke arah IP ke dalam, jadi yang di luarnya nggak bisa mengakses IP begitu. Setelah itu kita masih di konfigur terminal, kita exit dulu dan masuk konfigur terminal. Kita mengisikan access list 10 permit, lalu IP yang 80 dan 96. Nah, kita lihat sini ya, 96 untuk networknya. Lalu ada network 0.0.0.15. Kenapa demikian? Karena ini adalah pengurangan IP dari IP subnet masknya. Di sini ada 240 atau 128 dikurangi 255 atau total subnet masknya. Jadi hasilnya 15. Lalu setelahnya baru IP NAT inside source list 10 interface FA00 overload agar kejadian keluarnya dapat mengakses seperti itu. Jika kita show IP route. Nah, ini ada S+ atau static di sini karena routernya masih routingnya masih routing static NAT-nya. Jika kita mengakses dari IP 99 ke arah RIP dulu coba 95.2 tadi RIP. Nah, maka berhasil. Jika kalau SPF tadi berapa? 115. Kita coba. Berhasil juga. Kan udah lihat ya di RIP sama di SPF-nya nggak bisa mengakses ke arah NAT karena emang udah diblokir dari sananya. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 lanjut ke Dedis lagi di sini untuk praktikum offline kemarin. Ya, untuk selanjutnya itu untuk hasil dari konfigurasi pada praktikum offline, konfigurasi Ubuntu dan kabel strike. Di sini terdapat gambar konfigurasi pada praktikum offline kemarin, mana terdapat 3 router yang mana berbeda-beda konfigurasinya. Selanjutnya, sini juga ada tata cara pembuatan kabel strike, yang mana pembuatan kabel strike ini untuk penyambungan untuk konfigurasi lebih mudah. Lalu sini juga ada pembagian tugas untuk anggota, yang mana Arhan menyusun dan melurusan kabel, Adit mengecek hasil kondisi, lalu untuk saya Deris menyusun dan tahap pengecekan akhir untuk penguncian RJ. Untuk hasil yang pertama itu mikrotik. Pada permasalahannya terdapat masalah saat konfigurasi IP address di device sehingga lama atau susah untuk masuk ke
Nah, selanjutnya ini nomor 3 itu hasil pengujian jaringan. Pertama itu untuk permasalahannya terdapat masalah pada konfigurasi IP address di device sehingga sulit atau susah juga menyambungkannya ke mikrotik di web. Meskipun sudah menggunakan IP yang sesuai kebutuhan di soal pun agak sulit gitu, susah untuk mengakses ke websitenya. Ini screenshot untuk IP yang digunakan. Jadi masalah. Lalu untuk pengujian yang berhasilnya itu hanya sampai ke website Mikrotiknya saja. Jadi hanya berhasil login ke Mikrotik dan belum melakukan pengujian berupa ping. Lalu dilanjut oleh konfigurasi Red Hat ya. Langsung ke atas aja dulu. Ke hasil pengujian. Jadi permasalahannya itu yang pertama itu karena si komputer komputer yang bagian Red Hat-nya itu error, jadi nggak bisa ngetes ping dari komputer ke laptop kalau praktikan. Lalu yang kedua, karena sayanya lupa nge-screenshot, jadi tidak ada hasil pengujian hasil screenshotnya gitu. Lalu di bawahnya bisa dilihat ini ada beberapa hasil screenshotan yang harusnya berhasil gitu. Lalu selanjutnya ada dari saya, yaitu Ubuntu ya, saya sudah Ubuntu sekarang. Nah, ini untuk hasil pengujiannya, permasalahannya keliru terhadap posisi kabel yang menentukan ETH0 maupun ETH1. Jadi bingung waktu ini tuh ETH0 apa ETH1 ya waktu nyambungin ke CPU-nya. Walaupun sudah pada kondisi yang harusnya, tapi menunggu kabel yang putus nyambung terhadap pin device yang disambungkan. Jadi kan mengujinya ke laptop masing-masing anggota praktikan, dan kadang kabelnya putus-putus nyambung gitu, nggak langsung connect. Jadi harus nunggu dulu. Ini untuk hasilnya yang malah unreachable dari destination hostnya ke arah IP. Nah ini yang ping berhasil kepada dirinya sendiri. Jadi pingnya sebenarnya berhasil, cuman karena kabel yang putus nyambung, jadi untuk tes ping ke arah yang seharusnya masih belum bisa. Nah mungkin sekian dari UAS praktikum jaringan komputer lanjut. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.